Konsep siklus menstruasi dan perkembangan embriologi. Menstruasi adalah proses seluruhnya dinding rahim dan keluarnya darah dari organ kelamin wanita yang terjadi secara berkala dan terjadi pada wanita yang telah pubertas. Menstruasi akan terjadi apabila sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Pada umumnya, siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Akan tetapi, siklus ini tidak sama pada setiap perempuan. Ada yang mengalami siklus pendek dan ada yang mengalami siklus panjang. Ada 3 fase pada siklus menstruasi. Yang pertama, fase menstruasi. Yang kedua, fase proliferasi. Yang ketiga, fase sekretori. Yang pertama, fase menstruasi. Pada fase ini, dinding rahim akan luruh dan mengeluarkan darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusung dinding rahim. Selama menstruasi yang berlangsung selama beberapa hari, hormon FSH memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Yang kedua, fase proliferasi. Pada fase ini, hormon estrogen dan progesteron dihasilkan oleh folikel yang mulai berkembang. Dan hormon ini memicu dinding rahim untuk menebal. Tujuan dari menebalnya dinding rahim untuk mempersiapkan melekatnya embrio apabila terjadi fertilisasi. Selain memicu menebalnya dinding rahim, hormon estrogen juga memicu kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan LH. Peningkatan hormon LH menyebabkan ovulasi atau pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Dan yang ketiga, fase sekretori. Folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Jika sel telur yang telah diovulasi tadi tidak dibuahi oleh sel sperma, maka korpus luteum tidak akan memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi, sehingga jumlah hormon ini menjadi rendah. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan menstruasi. Tahapan embrionik merupakan fase atau tahapan pertumbuhan yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembangnya menjadi embrio. Dalam tahap ini, zigot yang terbentuk dari fertilisasi sperma dan ovum mengalami pertambahan jumlah sel akibat pembelahan secara mitosis. Sementara itu, perkembangan zigot ditandai dengan adanya spesialisasi dan diferensiasi sel-sel serta jaringan untuk membentuk organ-organ hingga individu yang utuh. Tahap embrionik terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap morula, blastula, gastrula, dan organogenesis. Yang pertama adalah tahap morula. Pada tahap ini, zigot mengalami pembelahan mitosis secara berulang kali menjadi 2, 4, 8, 16, 32, dan 64 sel. Begitupun seterusnya. Sel-sel yang terbentuk dinamakan blastomer. Saat jumlahnya 64 sel, blastomer berbentuk bola sel yang tidak berongga. Yang kedua adalah tahap blastula. Pada tahap ini, sel-sel morula terus membelah hingga akhirnya membentuk suatu bola sel berongga yang berisi cairan dan dinamakan blastula. Rongga pada blastula dinamakan blastosom, sedangkan tahap pembentukan blastula dinamakan blastulasi. Tahap ketiga adalah gastrulasi. Gastrulasi merupakan tahap pembentukan gastrula yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan blastula. Pada tahap ini, blastula mengalami pelekukan atau invaginasi sehingga terbentuklah rongga yang disebut blastosom. Lubang tempat pelekukan disebut blastkofor yang kelak akan berkembang menjadi anus. Pada tahap akhir, gastrulasi akan terbentuk 3 lapisan jaringan embrional, yaitu endoderm bagian luar, mesoderm bagian tengah, endoderm bagian dalam. Ketiga lapisan ini nantinya akan berkembang menjadi berbagai organ pada tahap organogenesis. Terakhir adalah tahap organogenesis. Organogenesis adalah proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan saat proses gastrulasi. Pada tahap ini, sel-sel mengalami diferensiasi dan spesialisasi, yaitu proses perubahan dan pendewasaan jaringan embrional menjadi beragam jenis jaringan lain dengan fungsi yang berbeda. Lapisan ektoderm berkembang menjadi rambut, kulit, sistem saraf, dan indera.
Lapisan mesodem berkembang menjadi otot, rangka, alat-alat reproduksi, alat-alat peredaran darah, dan alat-alat ekskresi. Sedangkan endodem berkembang menjadi alat-alat pencernaan, alat pernapasan. Diferensiasi dan spesialisasi jaringan embrional akan menghasilkan berbagai organ hingga terbentuknya embrio secara lengkap dan utuh.